Selama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman memiliki salah satu tentara terkuat, berkat dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dan taktik tempur yang efektif. Kekuatan ini pada satu titik menguasai sebagian besar Eropa. Jadi mengapa mereka masih gagal mengarah ke jatuhnya poros dan kematian Nazi Führer Adolf Hitler? Dalam video hari ini, mari kita belajar sedikit tentang kesalahan fatal pemimpin Nazi Hitler. Kesalahan-kesalahan ini menyebabkan kekalahan Hitler khususnya dan Nazi Jerman pada umumnya. Pertama, Hitler tidak pernah mendengarkan pendapat jenderal lain. Ketika dia memenangkan kemenangan pertamanya dalam perang, Hitler menganggap dirinya jenius militer. Tapi saat dia semakin dalam ke dalam perang, dan menerima kekalahan memalukan, Hitler menyalahkan para jenderal karena tidak melaksanakan perintahnya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara beberapa. Ketika perang berlanjut dengan perkembangan yang lebih rumit, Hitler mulai mengendalikan setiap peristiwa, besar dan kecil di semua lini. Hitler tidak pernah mempercayai atau mendengarkan para jenderalnya, meskipun mereka adalah ahli strategi militer sejati, dan memberikan pendapat yang sangat masuk akal. Kontrol ketat dari Hitler hanya memperburuk keadaan. Ini terbukti dalam perang, yang dianggap Hitler sebagai pertaruhan terakhir di hutan Ardennes di Belgia pada bulan Desember 1944. Meskipun para jenderal Jerman meragukan perang akan kalah. Tetapi Hitler menolak untuk patuh dan mencurahkan semua kekuatan yang tersisa ke dalam pertempuran ini. Di bawah kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya, Nazi Jerman mengalami kekalahan telak, dan nyaris ambruk. Kedua, Hitler melakukan kesalahan dengan mengirimkan pasukan untuk berperang di dua front sekaligus. Selama Perang Dunia Pertama, kesalahan Jerman adalah berperang, menyebar, di banyak bidang. Hitler berusaha menghindari kesalahan itu. Namun, keinginannya untuk menyerang Rusia mendorong Hitler ke dalam jebakan maut. Di medan perang Eropa, Hitler hampir menguasai sebagian besar Eropa. Namun, dalam serangan terhadap Inggris melalui udara yang dikomandani oleh Hermann Göring, Jerman kalah. Hitler seharusnya mempertimbangkan kembali, dan mengoreksi kesalahannya sebelumnya, dan memperkuat pasukannya, dengan satu tujuan utama adalah Inggris Raya. Tapi sebaliknya, Hitler memperkenalkan target paralel lain, Rusia. Arogansi, yang membuat Hitler berpikir Inggris telah menang, dalam pertempuran sebelumnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Inggris akan menjadi ancaman serius bagi Jerman di front Eropa, atau dimanapun. Setelah mengalahkan Rusia, Hitler akan kembali berurusan dengan Inggris. Namun, serangan Jerman ke Rusia hanya membubarkan kekuatan militer. Ini akan memberi sekutu lebih banyak waktu untuk memulihkan kekuatan militer mereka. Rencana ambisius Hitler gagal, Rusia tidak kalah dan Inggris menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, Jerman terus kalah saat mencoba bertarung di berbagai lini. Ketiga, Hitler menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Ketika Jepang menyerang Amerika Serikat pada bulan Desember 1941, Hitler meratifikasi Fakta Tripartit dan menyatakan perang terhadap Amerika. Ini adalah langkah bodoh. Mendeklarasikan perang terhadap negara yang begitu kaya, jauh, dan dalam posisi netral seperti itu, mau tidak mau menempatkan Jerman dalam bahaya serangan mendadak. Jadi menghormati komitmen ke Jepang juga tidak membantu. Tapi tentu saja, Hitler tidak tahu bahwa jika ditantang, Amerika bisa mengubah pasukannya menjadi raksasa militer. Segera setelah menerima deklarasi perang, Amerika Serikat berpihak pada sisi sekutunya dengan jarak geografis dan laut yang besar. Sulit bagi Hitler untuk membawa pasukan untuk menyerang seperti negara-negara sekitarnya. Amerika juga merupakan negara kaya dengan ekonomi maju dan sumber daya yang melimpah. Soal manusia, populasinya terus bertambah, banyak ilmuwan yang luar biasa. Seorang jenius ekonomi politik seperti Hitler seharusnya sudah memperkirakan hal itu ketika Amerika memasuki perang. Dan akhirnya, dua bom atom Amerika mengakhiri perang. Keempat, Hitler membatalkan proyek produksi senapan serbu pertama di dunia, saat Jerman menginvasi Rusia. Selama Perang Dunia Kedua, kebutuhan akan senjata baru diperlukan, untuk membantu kaum fasis menghadapi wilayah yang luas dan tentara Rusia yang kuat. Itu pasti, senjata presisi tinggi yang bekerja dengan baik di semua jenis cuaca. Selain itu, harus ada kombinasi kecepatan tinggi dengan waktu isi ulang yang cepat dan kemampuan manuver senapan mesin. Para pengembang menciptakan MKB-42, senapan serbu pertama di dunia.
Dan hasil awalnya luar biasa, unit yang dilengkapi dengan senjata baru ini memberi mereka keuntungan besar di tanah Rusia. Mereka menggunakannya untuk masuk jauh ke Rusia. Kemudian, selama perjuangan politik internal di Berlin, Hitler marah dan memutuskan untuk meninggalkan seluruh proyek. Hitler membatalkan semua tes untuk memeriksa fitur baru dari senjata baru ini. Namun, Komandan Jerman mengganti nama senjata baru menjadi MB-43 dan melanjutkan produksi di belakang punggung Hitler untuk sementara waktu. Tapi ketika dia tahu, Hitler menghentikan semuanya. Baru pada pertengahan tahun 1943, ketika dia memahami manfaat dan potensi senjata ini, Hitler menjalankan proyek ini kembali. Tapi sudah terlambat sekarang, karena Rusia sudah mulai mendominasi dalam hal senjata yang lebih kuat. Kamis, Hitler membatalkan pesawat jet pertama di dunia. Selama Perang Dunia Kedua, industri penerbangan masih didominasi oleh pesawat generasi baling-baling. Tapi mungkin kamu belum tahu, pesawat jet pertama di dunia diciptakan oleh Jerman, dengan nama Messerschmitt 262, atau disingkat Mi-262. Kemudian sekitar tahun 1943, Messerschmitt 262 diuji dalam penerbangan. Namun, pada tahap awal, pesawat dirancang sebagai pencegat petarung yang bergerak cepat. Mi-262 benar-benar mengungguli pesawat sekutu saat itu, Spitfire dan P-51 Mustang, berkat kecepatannya yang luar biasa. Tapi Hitler tidak ingin mencegat, dia tidak menyadari kekuatan jet itu. Dan memerintahkan konversi Mi-262 menjadi pembom berkecepatan tinggi. Hitler sepenuhnya salah. Karena yang kurang dari tentara Jerman saat itu adalah pencegat, bukan pengebom. Masih ada pendapat yang beragam, tetapi Hitler ingin mewujudkannya. Akibatnya, langit dipenuhi pesawat pengebom Amerika dan Inggris. Baru pada November 1944 Menteri Industri Pertahanan Albert Speer meyakinkan Hitler untuk menggunakan Mi-262 sebagai pencegat. Tapi keputusan Hitler sudah terlambat bagi Nazi untuk gagal. Kesalahan bodoh Hitler di atas menyebabkan kejatuhan Nazi Jerman dan faksi fasis. Tapi, itu juga merupakan bagian dari nasib baik bagi seluruh dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.